Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa. Kami dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Magister Keperawatan Medikal Bedah mempersembahkan Hebrings, catatan terintegrasi berbasis sistem elektronik, Home Electronic Based Monitoring Stroke. Perkenalkan, saya sendiri Pasti Kurnia, kemudian Neni Kurnianingsi, selanjutnya Kak Elia Sespa, kemudian Hafiza, Kapriana Tanti, dan Aulia Tunisia. Adapun latar belakang kami mengambil prototipe ini, kami tertarik dengan stroke, di mana hasil penelitian tingkat pengetahuan keluarga tentang self-care pada anggota keluarga yang mengalami stroke dalam upaya preventif dan rehabilitatif terdapat masih rendahnya, yaitu 36% berpengetahuan kurang, 33% berpengetahuan cukup, dan 30% berpengetahuan baik. Dan kategori cukup ada 31% dan kurang masih banyak sebanyak 68,5%. Dan 3 dari 5 keluarga pada penderita stroke tidak siap untuk beradaptasi merawat anggota keluarga dengan kecacatan akibat stroke. Dan peran caregiver selama 24 jam sangat penting dalam mendampingi pasien. Oleh karena itu, berdasarkan masalah ini, terdapat sekitar 80% pasien stroke menjadi tergantung pada pengasuh setelah keluar dari rumah sakit. Dalam kondisi seperti ini, pengasuh biasanya menghadapi situasi di mana mereka belum dilatih, dan beban perawatan tertinggi pada caregiver pasien stroke otak adalah pada saat rawat inap dan bulan pertama setelah pulang. Hambatan rendahnya motivasi dalam perawatan dan pengobatan pasien stroke di rumah pada fasilitas rehabilitasi pasien yang tidak memiliki motivasi masih mendapatkan terapi dan akan lupa dengan aktivitas dan bersama dengan orang banyak. Sehingga kami tertarik meneliti di wilayah home care nursing, di mana harapannya pelayanan home care nursing akan semakin meningkat, namun juga dari sisi teknologi belum terdapat teknologi yang memantau perawatan stroke di rumah. Oleh karena itu, kami mencoba menyebarkan kuesioner di home care bagaimana pandangan mereka tentang dokumentasi perawatan pasien stroke. Dan ternyata sebanyak 56% masih menggunakan dokumentasi buku, serta 44% menggunakan dokumentasi WhatsApp. Dan sebanyak 68% perawat di home care sudah mengetahui dan 32% belum mengetahui. Dan berdasarkan ini, kami membuat prototipe dengan tujuan agar kontinuitas perawatan pasien dengan stroke di rumah ini terpantau dengan baik. Dengan outcome-nya adalah membuat sistem e-dokumentasi yang terintegrasi di home care nursing. Penggunanya adalah perawat home care itu sendiri, di mana pada prototipe ini akan berisi pemantauan perawatan pasien stroke. Kami juga menggunakan survei teknologi pembanding, di mana masih belum terdapat dokumentasi secara elektronik di home care nursing atau yang sejenis. Dan inilah Hebrings, di mana Hebrings ini akan terintegrasi di home care nursing dan bisa menjadi suatu informasi yang sangat penting perawatan pasien di rumah. Pencatatan tidak secara manual lagi atau menggunakan WhatsApp karena akan beresiko terjadi kehilangan data. Kami berharap dengan adanya Hebrings, informasi bisa masuk ke dalam
Electronic Medical Record. Kita bisa pantau dimanapun, kapanpun, memudahkan perawat melakukan pelayanan di masyarakat. Kami juga berharap dengan terpantaunya pasien dengan elektronik Hebring seperti ini, kualitas pelayanan pasien dengan stroke akan semakin meningkat, tingkat kesembuhannya juga akan semakin baik. Dalam pemantauan stroke ini, kami menggunakan Bartel Index, di mana Bartel Index ini akan menilai bagaimana kualitas aktivitas sehari-hari. Kemudian bagaimana kita juga bisa memantau Glasgow Coma Scale atau kesadaran pasien, dan ini sangat penting dalam pemantauan pasien stroke. Karena di sini terdapat kegawatan yang harus kita pantau dan tata laksananya harus lebih cepat. Dengan adanya prototipe ini, kita akan memantau kegawatan pasien dan bisa melanjutkan ke penata laksanaan yang lebih tinggi lagi. Kemudian kita juga bisa memantau bagaimana integritas kulit, bagaimana kondisi kulit pasien dari hari ke hari perawatan stroke, karena masih terdapat begitu banyak perawatan stroke di rumah yang tidak terpantau dan kembali readmisi ke rumah sakit dengan kondisi luka dekubitus. Selanjutnya adalah kita bisa memantau juga tentang kekuatan otot. Dengan pemantauan kekuatan otot, kita akan melihat bagaimana perkembangan dari kekuatan otot pasien stroke ini. Selanjutnya adalah kemampuan menelan, karena ini adalah sangat penting bagaimana kita mengetahui dan resiko aspirasi apabila kita tidak pantau dengan baik. Dan selanjutnya, kami memfasilitasi untuk akses dalam kegawatan pasien stroke di rumah supaya dapat mendapat akses di luar melalui ambulans 118. Ini adalah flowchart map di mana prototipe ini kami buat. Yang bisa mengakses adalah perawat home care, di mana perawat home care akan masuk melalui Hebrings Nursing Info ORG atau aplikasi pada handphone. Setelah mendaftar, selanjutnya memasukkan username dan password, kemudian melakukan sign in pada menu Hebrings. Di sini menunya ada daftar pasien baru. Semua pasien yang terdaftar akan ditulis baik nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian nama keluarga, dan nomor telepon, lalu kita simpan. Setelah kita bisa menyimpan daftar pasien, akan masuk ke dalam list pasien terdaftar, di mana di sini terdapat detail pasien, pengkajian awal, dan catatan perkembangan harian. Pada pengkajian awal, kita akan melakukan pengkajian dari penerimaan pasien baru, data-data yang lengkap, kemudian kita simpan. Selanjutnya adalah di mana perawat itu melakukan perawatan harian, kita harus melakukan catatan perkembangan harian. Apa saja yang harus dipantau yaitu keadaan pasien, GCS-nya, kesadarannya, tanda-tanda vital, pemantauan alat medis, obat-obatan, kekuatan otot, dan kemampuan menelan. Kemudian kita juga bisa memberikan asuhan keperawatan dan didokumentasikan sehingga kualitas pelayanan perawatan bisa terjadi di layanan home care. Apa saja yang bisa kita masukkan yaitu keluhan pasien, masalah keperawatan yang muncul, rencana keperawatan, implementasi harian, dan melakukan evaluasi. Lalu kita bisa simpan dan print. Ini adalah flow chart map yang bisa kita gunakan. Kami juga membuat demo
dari hembridgenursing.info.org atau APK yang bisa kami share kepada para pemirsa semuanya. Selanjutnya, kita akan coba melihat demonya bagaimana prototipe ini bisa dijalankan. Dan selanjutnya, mari kita masukkan tutorial bagaimana mengakses prototipe. Kita bisa masuk melalui web, kita masukkan password, gunakan password pasti Kurnia, kemudian password 123 dan sign in. Selanjutnya, akan masuk ke dalam menu data pasien baru. Pada menu data pasien baru, masukkan nama pasien. Di sini kita juga bisa melakukan registrasi pasien. Registrasi pasien pertama harus masukkan nama lengkap pasien, kemudian nomor induk kependudukan, jenis kelamin pria, kemudian tanggal lahir dimasukkan. Alamat seperti biasa, masukkan alamat dalam bentuk teks. Kemudian di sini juga ada nomor telepon. Kemudian nomor telepon yang kedua dan nama keluarga, suami, istri, atau keluarga, dan nomor telepon keluarga. Selanjutnya, di sini pasien sudah terdaftar, ada 2 yang perlu diisi, yaitu pengkajian awal. Pada pengkajian awal, kita seperti menerima pasien baru. Tentunya setelah dikaji, kemudian kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, selanjutnya kita terakhir melakukan dokumentasi dengan masukkan diagnosa medik, alergi, keluhan pasien, misalnya kelemahan sisi ekstremitas, kemudian sejak 1 bulan yang lalu, kemudian pos perawatan dari rumah sakit Slamet. Selanjutnya kita bisa mengisi bagaimana kondisi pasien, bicaranya, apakah bicara pelo, terdapat gangguan menelan, kemudian pasien terpasang alat medis apa saja, seperti NGT, kateter, nomor berapa. Selanjutnya juga nomor dari nomor NGT juga, jangan lupa kita masukkan juga. Selanjutnya kita isi GCS, kesadaran pasien, di mana terdapat buka mata, verbal dan motorik, kemudian masukkan secara kuantitatif dan kualitatif, kemudian tanda-tanda vital dimasukkan juga, tensi nadi, suhu pernapasan, kemampuan menelan, uji kekuatan otot, dan pemeriksaan fisik yang didapat. Selanjutnya kita mengisi Bartel Index di antara makan, mandi, kebersihan diri, berpakaian, kemudian defekasi, bagaimana mixinya, kemudian penggunaan toilet, selanjutnya bagaimana transfer pasien, mobilitasnya, dan naik tangga.
Di sini akan mendapat scoring sehingga kita bisa mengidentifikasi seberapa batasan pasien yang bisa kita bantu. Kemudian integritas kulit, kita bisa menuliskan bagaimana kondisi kulit dan bagaimana perawatan hariannya. Lalu kita bisa masukkan gambar, di mana gambar ini bisa menunjukkan hasil foto dari kulit pasien itu sendiri. Dan selanjutnya kita bisa masukkan apa pesanan pulang yang dari rumah sakit kita bisa tinggal lanjutkan. Selain data-data yang pekajian awal kita masukkan, kita selanjutnya juga memasukkan bagaimana catatan perkembangan harian perawat melakukan perawatan. Ini juga harus didokumentasikan dan datanya hampir sama dengan data pengkajian, hanya sifatnya yang harian dilakukan. Di antaranya keluhan, GCS, kesadaran, kekuatan otot, kemudian kemampuan menelan juga tetap dievaluasi, kemudian juga bagaimana pantauan alat medikasi juga harus dimasukkan. Dan yang paling penting adalah asuhan keperawatan, kita tetap harus pantau setiap hari dan setiap saat. Kemudian kita juga harus menuliskan implementasi apa saja yang sudah dilakukan terkait harian perawatan ini. Dan ini akan secara kontinu diserah terimakan kepada perawat selanjutnya dan dilakukan evaluasi akhir supaya kondisi pasien terpantau dan progresnya akan semakin baik harapannya, dan kita bisa berkolaborasi dengan baik dokter atau rehabilitasi medik. Dan harapannya prototipe ini selanjutnya bisa lebih berkembang di antara nursing home yang lain, dan kita akan melaksanakan himbauan dari Menteri Kesehatan bahwa catatan terintegrasi kesehatan ini akan semakin baik untuk meningkatkan pelayanan. Dan ini adalah hasil akhir dari prototipe di mana pasien bisa melakukan print untuk bisa dikolaborasikan tempat layanan yang akan dikonsultasikan selanjutnya. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.